Shalom Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengikuti kebaktian keluarga secara online yang dilayankan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali. Pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam saat teduh, marilah kita mempersiapkan hati kita. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita terima votum dan salam yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masyhurkan nama Tuhan, nama yang suci kudus sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan yang kedua, suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Depan tahta-Mu memberi mahkotanya, segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk hidup di dalam kasih. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan berfirman demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat terkasih, mari kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, oleh karena kita tidak mampu untuk melakukan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Hitung jemaat 29, bait yang pertama dan yang kedua di muka Tuhan Yesus. Tuhan memberikan anugerahnya lewat berita yang akan kita terima dari surat 1 Petrus yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Petunjuk hidup baru juga akan kita terima dari surat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sanggupi firman Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku pengikutnya. Marilah bersama-sama saat ini kita menyatukan hati kita untuk membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tiada henti kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih setia, kemurahan, dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu juga yang telah menuntun kami pada saat ini beribadah bersama dengan anggota keluarga kami, baik itu di rumah maupun di tempat lain,
termasuk mereka yang sakit atau lemah tubuhnya hingga harus berbaring di tempat tidur. Kami juga berdoa ya Bapa, agar kiranya lewat kebaktian ini, lewat pemberitaan firman Tuhan, iman kami disegarkan dan hidup kami senantiasa mau taat dan setia kepada firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah kami yang penuh kasih, pada saat ini kami hendak berdoa dan memintakan berkat-Mu untuk segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Semuanya ya Bapa, kiranya Engkau berkati di dalam kasih, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Juga ya Tuhan, Engkau pelihara di dalam berkat dan rezeki, khususnya di masa-masa yang sulit secara ekonomi saat ini. Kami tetap percaya Bapa, Engkau melindungi dan menjagai setiap keluarga dan rumah tangga kami dari malapetaka, mara bahaya, dan juga dari wabah virus COVID-19 yang saat ini menjadi pergumulan di seluruh dunia. Pada saat ini ya Bapa, kami juga hendak berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja yang kami cintai, Gereja Kristen Jawa Welar ini, pelayanan kemajelisan, baik itu para pendeta, penatua, pendeta, dan diaken. Tuhan memberkati, sehingga semuanya ya Bapa, di tengah-tengah masa yang sulit saat ini, pelayanan boleh mendatangkan sukacita, penghiburan, pengharapan bagi setiap jemaat kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan di kelompok-kelompok dan komisi, kiranya semua boleh dikerjakan dengan sukacita dan ketulusan. Terkhusus saudara-saudara kami yang mendukung terselenggaranya kebaktian online pada saat ini, Engkau pun memberkati ya Bapa. Engkau juga menyatakan kasih karunia dan rahmat-Mu atas negeri yang kami cintai, Indonesia. Kiranya ya Tuhan segera pulih dari pandemi virus COVID-19 ini dengan didukung oleh segenap lapisan masyarakat, gereja, pemerintah sanggup untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan kami percaya keadaan akan menjadi pulih baik seperti sedia kala dengan anugerah-Mu yang memberikan pertolongan dan mujizat. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kesabaran senantiasa. Engkau juga berkarya di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi doa-doa kami, baik itu doa pribadi maupun doa yang kami nyatakan bersama-sama saat ini, Engkau mendengarkan dan memperhatikan, dan jawaban doa kami terima sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Pada saat ini Bapa, kami pun menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, maupun hal-hal lainnya ya Bapa, yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu. Oleh kuasa dan anugerah-Mu saja, setiap doa-doa kami, Engkau berikan jawaban doa yang terbaik. Inilah ya Tuhan, doa dan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saatnya bagi kita mengucap syukur lewat persembahan yang didasari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Persembahan yang telah kita persiapkan, marilah kita bawa melalui nyanyian Kidung Jemaat 364 bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita bawa persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kami boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami pada saat ini. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan persembahan yang kami hendak haturkan ini di hadapan-Mu. Persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu yang limpah, kami naikkan dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Kami bawa ya Tuhan, persembahan berupa harta, termasuk persembahan-persembahan yang hendak kami haturkan kepada Tuhan berupa tenaga, pikiran, dan pelayanan kami. Kami rindu Tuhan, semuanya ini menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan dan pewartaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima. Kiranya pelayanan firman Tuhan boleh menyegarkan iman kami, menguatkan percaya kami, dan membangkitkan pengharapan serta semangat kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang didasarkan pada bacaan Alkitab, Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Puji Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya saat ini, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku? Kiranya semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita, ya? Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ialah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan mencoba untuk menghayati apa yang telah difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita, terkhusus kaitannya dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Beriman kepada Tuhan berarti percaya akan semua yang Tuhan telah firmankan, akan semua yang telah Tuhan janjikan, dan akan semua yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu beriman. Beriman juga berarti bahwa kita mempercayakan, menyerahkan, dan memasrahkan seluruh hidup kita di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang begitu baik dan indah. Iman itulah yang menuntun kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, untuk tetap mempercayai kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar. Iman itulah yang akan menuntun kita untuk tetap bisa bersabar menanti jawaban doa dari Tuhan. Iman itulah yang menjadi kekuatan kita untuk berperang melawan pandemi virus COVID-19 saat ini. Iman itulah yang juga akan menuntun kita kepada kesempurnaan keselamatan, di mana kita akan menikmatinya bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam rumahnya yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju kota Roma. Memang benar, menuju kota Roma banyak sekali jalan yang bisa ditempuh, menggunakan jalan darat,
Jalan lewat lautan, lewat udara juga bisa. Tetapi untuk surga hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan menyatakan kepada kita dengan begitu jelas, dan ini kabar sukacita yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita, Bapak Ibu dan saudaraku, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai meninggalkan jalan yang telah dihadirkan oleh Allah kepada kita, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian beralih kepada jalan lain yang dianggap lebih cepat, lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih mengenakan, karena jalan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah jalan yang ada di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, orang-orang percaya tentu tidak akan kesulitan untuk tetap menjaga iman dan anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Di tengah-tengah berbagai macam pertanyaan, kebingungan yang ada di luar sana, bagaimana bisa sampai ke surga? Lewat apa? Caranya bagaimana? Biayanya berapa? Kita kan tidak punya peta atau mapnya. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus telah datang dari surga dan menjadi jalan bagi kita untuk sampai ke rumah Bapa. Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Tuhan merupakan iman yang akan memampukan kita untuk hidup bersaksi dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Para murid Tuhan Yesus hampir setiap hari mereka bersama-sama dengan Tuhan, tetapi di masa-masa tertentu mereka mengalami keraguan dan kebimbangan, termasuk pertanyaan dari Thomas dan Filipus tadi. Keraguan dan kebimbangan bisa muncul dalam kehidupan kita, tetapi jangan sampai itu kemudian menghentikan langkah kita untuk terus mengasihi, melayani, dan mengikut Tuhan sampai kesudahan kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mendapatkan ujian yang begitu berat lewat pandemi virus COVID-19 yang melanda bukan hanya di negeri kita, tetapi juga di seluruh dunia. Ujian ini begitu berat sehingga banyak orang merasakan putus asa. Banyak orang merasakan tidak mampu untuk menjalani hidupnya lagi. Wong sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk makan. Bahkan banyak dari antara mereka yang kemudian memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Sekalipun juga tidak sedikit yang tetap memiliki asa dan pengharapan bahwa wabah ini akan segera berakhir. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai ke rumah Bapa, yaitu surga, tidak ada jalan pintasnya, tidak ada shortcut, hanya ada satu jalan, dan jalan itu telah disediakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jalan keselamatan, kebenaran, dan kehidupan. Bagi orang percaya masa kini, apa relevansi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih? Bagi orang percaya masa kini, firman Tuhan adalah pegangan kehidupan kita yang tidak pernah menjadi hal yang disepelekan. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita yang tidak pernah kehilangan maknanya, tidak pernah kehilangan wibawa dan kuasanya. Oleh karena itu,
firman Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah kekuatan bagi orang percaya untuk berkarya dan bersaksi, berkarya dan bersaksi, berkarya dan bersaksi, tiada henti sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang masih kita jalani saat ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkarya dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai oleh karena sulitnya hidup, pahitnya pengalaman, dan juga kenyataan kita lebih memilih Tuhan, lebih baik Engkau panggil aku sekarang, biar aku lepas dari segala penderitaan dan kesulitan dunia ini. Tentu bukan demikian sikap yang diharapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk beriman dan percaya. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu adalah janji yang pasti. Jangan sampai kita meragukannya. Marilah saat ini kita bersama dengan seluruh anggota keluarga yang mengikuti kebaktian online, bersama-sama kita pupuk, kita bangun, kita tumbuh kembangkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai tinggalkan Tuhan, sebab janjinya telah tersedia bagi kita, yaitu rumah yang Tuhan sediakan di surga bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus
Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, kita perbarui percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah keluarga ini telah selesai. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, demikianlah pelayanan dalam kebaktian keluarga saat ini. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama, tetap bersemangat dan bersukacita, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan memberkati.